Alessandro Anggara terkait properti APLN gimana Pak Niko? APLN ya sebenarnya. Nah, ini APLN ini sebenarnya kalau kita lihat laporan keuangan dulu ya. Jadi kuartal 1 tuh nggak terlalu bagus sebenarnya. Jadi kemarin tuh mereka turun sampai 8,6% ya secara tahunan dari sisi revenue. Nah, kita tahu nih bahwa si APLN ini kan banyak kayak mereka punya kontribusi dari si apartemen. Apartemennya mereka tuh turunnya sampai 73%. Nah, karena kita tahu nih bahwa kalau bisnis apartemen ini kan lumayan banyak kena itu karena orang udah lumayan shifting buat ke yang residensial. Dan kalau kita lihat di Indonesia, emang apartemen ini kan modelnya banyak oversupply ya. Banyak lah dari sisi kayak produk offeringnya lumayan banyak. Nah, jadi intinya kalau nggak salah kayak tingkat ininya tuh sekitar 60%-an gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi apartemen. Jadi tingkat keterisiannya huniannya tuh baru sekitar 50-60%. Nah, jadi banyak banget lah yang sebenarnya jualan apartemen. Apalagi dengan kalau kita lihat mereka punya service charge dan lain-lain, itu yang bikin orang, ah ya udah deh, mendingan kita kayak punya residential saja gitu. Nah, jadi itu sih sebenarnya. Yang jadi concern kedua adalah kayak mereka punya marketing sales atau penjualan marketing sales mereka kuartal 1 nggak terlalu bagus nih si APLN. Jadi mereka baru dapat 242 miliar. Kalau kita bandingin sama tahun lalu, turunnya sampai 17% marketing salesnya mereka. Jadi jualannya ini kayaknya susah gitu. Padahal mereka target tahun ini gede loh, 2,5 triliun. Jadi kayak kuartal 1 itu baru mereka kontribusi 10%. Nah, jadi itu sih yang sebenarnya menurut saya harus agak hati-hati ya. Cuman in overall gini ya, menurut saya agak APL ini kan menarik, mereka punya proyek yang gede kan, salah satunya adalah yang kota Podomoro Tenjo. Saya pernah di pitching sih lihat gitu, menurutnya ini long termnya sebenarnya bagus ya, bisa jadi next BSD. Cuman yang jadi concern kan sebenarnya ini proyek panjang banget gitu ya. Kita akan coba lihat infrastruktur dari Tenjo ke Jakarta akan seperti apa sebenarnya. Nah, jadi ini menarik. Cuman kalau saya pribadi harus agak hati-hati ya. Intinya sih saya sebenarnya nggak terlalu favor buat sektor properti. Karena yang saya udah pernah cerita gitu ya, bahwa kalau kita lihat pencapaiannya tuh nggak terlalu bagus. Kalau kita lihat proxy buat kayak semen, itu penjualan semen kantong juga nggak terlalu bagus gitu. Nah, jadi ini yang saya lihat kayaknya orang lagi appetite-nya nggak terlalu ke properti deh. Di global pun juga sama gitu. Maksudnya di Amerika, di Eropa, itu kayak penjualan harga-harga rumah tuh trennya lagi lumayan turun karena demand tuh nggak terlalu bagus. Nah, jadi itu sih. Apalagi company-nya sebenarnya utangnya nggak yang kecil-kecil banget ya kalau kita lihat si APLN ya. Jadi kalau kita lihat mereka punya tingkat utang berbunga dikurang cash dibagi sama equity atau istilah net gearing itu 0,6 kali. Kalau kita bandingin kayak modelnya Pakuwon, BSD, Ciputra, Sumarekon, nah ini mereka lebih kuat lah posisi utangnya. Jadi itu sih ya dari Pak Alessandro Anggara ya buat Agung Podomoro ya.